Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi dari mata kuliah biokimia mengenai biomolekul asam nukleat. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada saya Nisya Diapipa dan rekan saya Incelika Gabe Malau. Di sini kami akan membahas definisi asam nukleat, komponen asam nukleat, sifat-sifat asam nukleat, struktur dan fungsi asam nukleat, serta fungsi dan sifat DNA, fungsi dan tipe RNA. Langsung saja ke materi pertama, pengertian asam nukleat. Asam nukleat adalah makromolekul biokimia yang kompleks, berbobot molekul tinggi, dan tersusun atas rantai nukleotida yang mengandung informasi genetik. Asam nukleat yang paling umum adalah asam deoksiribonukleat dan asam ribonukleat. Asam nukleat ditemukan pada semua sel hidup, serta pada virus. Asam nukleat merupakan salah satu makromolekul yang memegang peranan sangat penting dalam kehidupan organisme karena di dalamnya tersimpan informasi genetik. Yang tadi seperti disebutkan, asam nukleat ada dua, yaitu ada DNA dan RNA. Dilihat dari strukturnya, perbedaan di antara kedua macam asam nukleat ini terutama terletak pada komponen gula pentosanya. Pada RNA, gula pentosanya adalah ribosa, sedangkan pada DNA, gula pentosanya mengalami kehilangan satu atom kosong pada posisi C nomor 2, sehingga dinamakan gula 2 deoksiribosa. Dilanjut oleh rekan saya. Baik, sekarang bagian komponen. Asam nukleat tersusun dari monomer berupa nukleotida yang masing-masing terdiri atas sebuah gugus fosfat, sebuah gula pentosa, dan sebuah basa N. Dengan demikian, setiap nukleotida pada asam nukleat dapat dilihat sebagai nukleosida monofosfat. Namun, pengertian nukleotida secara umum sebenarnya adalah nukleosida dengan sebuah atau lebih gugus fosfat. Sebagai contoh, molekul ATP yang disebut adenosin trifosfat adalah nukleotida yang merupakan nukleosida dengan 3 gugus fosfat. Peran penting RNA terletak pada fungsinya sebagai perantara antara DNA dan protein dalam proses ekspresi genetik, karena ini berlaku untuk semua organisme hidup. Dalam peran ini, RNA diproduksi sebagai salinan kode urutan basa nitrogen DNA dalam proses transkripsi. Kode urutan basa ini tersusun dalam bentuk triplet, 3 urutan basa N yang dikenal dengan nama kodon. Setiap kodon berelasi dengan satu asam amino atau kode untuk berhenti monomer yang menyusun protein. Penelitian mutakhir atau fungsi RNA menunjukkan bukti yang mendukung atas teori dunia RNA yang menyatakan bahwa pada awal proses evolusi, RNA merupakan bahan genetik universal sebelum organisme hidup memakai DNA. Beberapa nukleotida yang mempunyai fungsi penting dalam sel, misalnya adenosin 5 monofosfat atau AM, adenosin 5, terus difosfat atau ADP, dan adenosin 5 negatif trifosfat ATP yang berperan penting dalam transfer gugus fosfat untuk menerima dan mengantar energi. Sifat-sifat asam nukleat. Yang pertama ada stabilitas asam nukleat. Penentu stabilitas struktur asam nukleat terletak pada interaksi penempatan atau stacking interaction antara pasangan-pasangan basa. Permukaan basa yang bersifat hidrofobik menyebabkan molekul air dikeluarkan dari sela-sela berpasangan basa sehingga
pasangan tersebut menjadi kuat. Kemudian ada pengaruh asam. Asam nukleat di dalam asam pekat dan suhu tinggi misalnya kayak HClO4 dengan suhu lebih dari 100 derajat Celcius akan mengalami dihidrolisis sempurna menjadi komponen-komponennya. Namun di dalam asam mineral yang lebih encer hanya ikatan glikosidik antara gula dan basa purin saja yang putus sehingga asam nukleat dikatakan bersifat apurin. Kemudian ada pengaruh alkali. Pengaruh alkali terhadap asam nukleat mengakibatkan terjadinya perubahan status tautomerik basa. Sebagai contohnya, peningkatan pH akan menyebabkan perubahan struktur guanin dari bentuk keto menjadi bentuk enolat karena molekul tersebut kehilangan sebuah proton. Selanjutnya, perubahan ini akan menyebabkan terputusnya sejumlah ikatan hidrogen sehingga pada akhirnya rantai ganda DNA mengalami denaturasi. Kemudian denaturasi kimia. Sejumlah bahan kimia yang diketahui dapat menyebabkan denaturasi asam nukleat pada pH netral. Contoh yang paling dikenal adalah urea dan formamid. Pada konsentrasi yang relatif tinggi, senyawa-senyawa tersebut dapat merusak ikatan hidrogen, artinya stabilitas struktur sekunder asam nukleat menjadi berkurang dan rantai ganda mengalami denaturasi. Kemudian ada viskositas. DNA kromosom dikatakan mempunyai nisbah sial yang sangat tinggi karena diameternya hanya sekitar 2 nanometer, tetapi panjangnya dapat mencapai beberapa sentimeter. Dengan demikian, DNA tersebut berbentuk tipis memanjang. Selain itu, DNA merupakan molekul yang relatif kaku sehingga larutan DNA akan mempunyai viskositas yang tinggi. Karena sifatnya itulah molekul DNA menjadi sangat rentan terhadap fragmentasi fisik. Hal ini menimbulkan masalah tersendiri ketika kita hendak melakukan isolasi DNA yang utuh. Lalu terakhir ada kerapatan apung. Analisis dan pemurnian DNA dapat dilakukan sesuai dengan kerapatan apung Bouillon density. Di dalam larutan yang mengandung garam pekat dengan berat molekul tinggi, misalnya cesium klorid, DNA mempunyai kerapatan yang sama dengan larutan tersebut, yakni sekitar 1,7 gram per cm kubik. Jika larutan ini disentrifugasi dengan kecepatan yang sangat tinggi, maka garam CaCl yang pekat akan berimigrasi ke dasar tabung dengan membentuk gradien kerapatan. Baik, yang keempat, struktur dan fungsi. DNA merupakan makromolekul berupa benang sangat panjang yang terbentuk dari sejumlah besar deoksiribonukleotida yang masing-masing tersusun dari satu basa, satu gula, dan satu gugus fosfat. Apabila kita ibaratkan suatu tubuh, maka DNA diibaratkan sebagai otak yang dapat mengatur segala proses di dalam tubuh. DNA juga mempunyai peran penting dalam pewarisan sifat. DNA merupakan suatu senyawa kimia yang penting pada makhluk hidup. Tugas utamanya membawa materi genetik dari suatu generasi ke generasi berikutnya. DNA juga merupakan senyawa polinukleotida yang membawa sifat-sifat keturunan yang khas pada kromosom. Di sini ada ciri-ciri penting model DNA, yaitu yang pertama, 2 rantai heliks polinukleotida melingkar mengelilingi satu sumbu. Kedua rantai memiliki arah yang berlawanan. Yang kedua, basa purin dan pirimidin terdapat di bagian dalam heliks, sedangkan unit-unit fosfat dan deoksiribosa terdapat di bagian luar. Bidang-bidang basa tegak lurus terhadap sumbu heliks. Bidang-bidang gula hampir tegak lurus terhadap bidang basa. 3. Diameter heliks adalah 20 A. Jarak antara basa yang bersebelahan ialah 3,4 A. Pada poros heliks dengan sudut rotasi sebesar 36 derajat. Dengan demikian, putaran heliks berulang setelah 10 residu pada setiap rantai, yaitu pada interval 3,4 A. Yang keempat, kedua
Kedua rantai saling berhubungan melalui ikatan hidrogen antara pasangan-pasangan basa. Adenin selalu berpasangan dengan timin, guanin selalu berpasangan dengan sitosin. Yang kelima, urutan basa sepanjang rantai polinukleotida tidak dibatasi dengan cara apapun. Urutan yang tepat basa-basa itu mengandung informasi genetik. Fungsi dan sifat DNA. Fungsi DNA sebagai wadah atau tempat penyimpanan informasi genetik dari makhluk hidup. Selain fungsi ini, ada 3 fungsi lainnya yang terdapat pada DNA, yaitu sebagai pembawa informasi genetik, kedua berperan dalam duplikasi diri dan pewarisan singkat, ketiga ada ekspresi informasi genetik. Kemudian sifat DNA. DNA juga memiliki sifat, yaitu jumlah DNA konstan dalam setiap jenis sel dan spesies. Konstan dalam artian tetap dan tidak berubah jumlahnya. Kedua, kandungan DNA dalam sel eukariotik bergantung dengan sifat ploidi atau genom sel atau jumlah kromosum di dalam sel. Ketiga, bentuk DNA pada sel eukariotik seperti benang dan tidak bercabang, sedangkan DNA pada sel prokariotik, mitokondria, dan plasmida berbentuk sekuler. Baik, sekarang saya akan menjelaskan fungsi RNA. Fungsi RNA sebagai enzim ribosim yang dapat mengkalis formasi RNA-nya sendiri atau molekul RNA lain. RNA merupakan rantai tunggal polinukleotida. Tipe-tipe RNA. RNA genetik memiliki fungsi yang sama dengan DNA, yaitu merupakan molekul genetik yang secara keseluruhan bertanggung jawab dalam membawa materi genetis. RNA genetik hanya dimiliki oleh makhluk hidup yang tidak memiliki DNA seperti virus. RNA non-genetik merupakan molekul yang dimiliki oleh makhluk hidup yang materi genetiknya diatur oleh DNA. Berdasarkan letak dan fungsinya, RNA non-genetik terbagi menjadi 3 macam, antara lain yang pertama transfer RNA atau tRNA, terus yang kedua ribosom RNA atau R kecil, R besar, RNA begitu. Ketiga messenger RNA, RNA.